Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biar setiap apa yang kami buat selama ini Tuhan, itu menjadi korban yang wangi dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang ada di tengah-tengah kami, mengajar kami, mendidik kami Tuhan. Untuk kami tahu dan tahu apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita tahu hari-hari ini kita masih dalam masa-masa puasa. Puji Tuhan, saya sampai hari ini masih bisa puasa. Karena sebenarnya saya itu sangat jarang puasa. Dan ini puasa terlama yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya pernah dengar cerita dari Mami. Waktu itu Mami mulai berpuasa sejak umur 20 tahun. Mungkin orang enggak ada ya, mungkin tidak banyak yang tahu. Tapi waktu itu Mami cerita ke saya, dia puasa dari umur 20 tahun dan berhenti sekitar umur 60 tahun. Setelah itu ditambah beberapa tahun lagi dan Tuhan bilang cukup. Waktu itu saya coba menghitung. Mami puasa itu sekitar 40 tahun lebih. Dan saya hitung 40 tahun lagi. Saya bilang kalau satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Saya hitung ternyata Mami puasa itu selama 1 jam di hadapan Tuhan. Terus saya hitung lagi, kita puasa ini dari tanggal 7 sampai tanggal 17. Saya pikir itu petang, wah 30 hari. Tapi ternyata saya hitung kemarin, saya hitung kalender 7, 8 sampai tanggal 17. Ternyata kita puasa totalnya 42 hari saudara. Dan itu sama dengan 1 detik di hadapan Tuhan. Jadi sangat singkat sebenarnya kalau kita puasa. Jadi kadang mungkin kita tiba-tiba misalnya kalau kita berdoa, baru tidak dijawab Tuhan mungkin 1 tahun, kita sudah rasanya udah aduh kok tidak dijawab-jawab ya, padahal itu cuma beberapa detik di hadapan Tuhan. Kalau hitungannya setiap 9 detik kita ulang tahun di hadapan Tuhan, karena 1 tahun itu sekitar 9 detik saudara. Jadi di hadapan Tuhan kita setiap 9 detik kita ulang tahun. Jadi bayangkan berapa kali kita ulang tahun dalam 1 jam di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa sampai umur 65 tahun, itu cuma 1,5 jam di hadapan Tuhan. Jadi mari kita belajar menghitung hari-hari kita saudara hari ini. Hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya korban. Saya percaya bahwa banyak kita yang berpuasa dengan motivasi hati yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berpuasa, wah apalagi nih financial freedom, wah setelah saya puasa mungkin saya akan dapat ini dan itu. Ada juga yang berpuasa, oh saya ingin berpuasa buat apa? Mengerat daging saya. Ada juga mungkin yang berpuasa untuk apa? Saya percaya, saya untuk berpuasa bahwa ini adalah korban buat dalam hidup saya, buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saya. Tapi bagi saya, apapun yang saya buat dalam hidup saya hari-hari ini, saya selalu berkata, Tuhan biar apapun Tuhan, mau secara materi, mau secara apapun yang saya taruh buat Tuhan, itu biar jadi korban, bukan lagi taburan. Karena saudara, taburan dan korban itu sangat berbeda. Kalau kita tahu taburan itu ada menabur, ada menuai. Karena itu adalah hukum yang Tuhan tetapkan buat dunia ini. Kalau kita sering baca di deklarasi, tidak berhenti hukum menabur dan menuai, itu adalah hukum saudara. Tapi kalau taburan itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari itu. Korban itu taburan, kita selalu mengharapkan tuaian, betul. Karena kalau kita menabur, kita menuai. Tapi kalau kita korban, kita tidak mengharapkan apa-apa. Karena korban selalu habis. Tetapi taburan, kita selalu mau ada yang dituai. Taburan selalu ada yang dikerjakan. Karena petani kalau menabur harus mengerjakan ladangnya buat terima tuaian. Tapi korban selalu ada di mezbah dan habis. Hari-hari ini saya selalu berkata, Tuhan, biar setiap hidup saya itu hanya jadi korban. Apapun yang saya berikan, saya tidak pernah lagi berharap, aduh Tuhan nanti akan lakukan ini dan ini dalam hidup saya. Saya berkata itu adalah korban, sisanya suka-sukanya Tuhan. Kalau kita biasa lihat kalau di kebaktian nih, kalau ada orang, misalnya ada pendeta yang diurapi,
Ayo nabur nanti nuai 100, 200, 300 kali lipat. Waduh, penuh di depan. Kursi-kursi pada kosong, karena kenapa? Semua pengen tuayan. Tetapi kalau dipanggil nih misalnya, siapa yang mau mengampuni, siapa yang mau hari ini, itu pasti yang datang cuma 1-2 orang. Sisanya pada duduk kakinya berat, seperti diikat dengan apa? Batu kilangan gitu ya saudara. Mari kita buka dulu apa arti korban. Saya waktu cari apa sebenarnya arti korban. Korban dalam bahasa Ibrani artinya adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekat kepada Allah. Berasal dari kata dasar karaf yang artinya datang mendekati. Jadi sebenarnya zaman itu korban dipakai buat apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak bisa seseorang itu lebih dalam mendekat kepada Tuhan tanpa korban. Kalau kita lihat di bait suci ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran itu ada mezbah korban dan bejana pembasuhan. Sebelum masuk ke dalam harus ada korban yang terus menyala di pelataran. Terus saya baca lagi, ternyata ada 5 jenis korban di Alkitab. Yang antaranya adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan semuanya ada di Imamat saudara. Nanti bisa baca sendiri, korban-korban itu ada di Imamat dan juga di Kejadian. Tapi semuanya itu adalah gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus yang akan menebus kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah korban yang membuat kita untuk bisa datang mendekat kepada Bapa sendiri. Itu arti korban. Dalam perjanjian lama sebenarnya itu adalah gambaran akan kedatangan Tuhan sendiri. Tetapi apa yang perjanjian baru katakan tentang korban? Kita buka di Roma 12 ayat 1. Lebih dalam lagi. Oh ya bisa, Roma 12 ayat 1. Oh ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Korban di perjanjian baru setelah Yesus datang jauh lebih dalam. Bukan lagi sesuatu yang fisik atau tentang binatang atau tentang materi, tapi lebih dalam dari itu adalah hidup kita sendiri yang harus jadi korban yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih korban lagi? Ini kalau ini yang berkatakan rasul-rasul, tetapi Tuhan sendiri pernah berbicara tentang korban. Kita buka di Lukas 19 ayat 23. Lukas 19 ayat 23. Oh ya. Lukas 9, sorry. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menurut saya ini adalah korban. Korban itu selalu ada yang dikerat dari hidup kita. Korban itu selalu ada yang dipotong dari hidup kita. Sangkal diri dan pikul salib itu adalah korban menurut saya. Jadi waktu itu saya pernah ke mengunjungi teman saya, terus saya ngomong seperti ini sama dia. Dulu ya, dia sekarang udah bertobat. Saya tanya ke dia, dulu waktu kamu melakukan sesuatu, maksudnya dosa waktu zaman itu kan nakalnya bareng-bareng. Terus saya nanya gini, waktu kamu ngelakuin itu, kamu ada merasa bersalah atau enggak ya? Kalau saya sih dari awal saya jatuh sampai saya selesai, pada saat saya jatuh itu saya di dalam itu tidak pernah damai sejahtera gitu loh. Setiap saya melakukan sesuatu dosa, pasti saya pasti ada perasaan bersalah dan tertuduh dan sebagainya. Terus saya tanya dia, kamu merasakan hal yang sama atau enggak? Dia bilang enggak. Waktu itu saya melakukan karena ya emang itu wajar-wajar saja gitu. Saya bilang, oh ternyata berbeda. Jadi ternyata sangkal diri dan pikul salib itu adalah korban yang Tuhan mau. Tidak bisa kita ngikut Yesus kalau tidak ada korban. Apa itu? Menyangkal diri kita. Kalau dunia berkata, jadilah diri sendiri.
Ya udah, kalau kamu memang pemarah, pemarahlah. Kalau kamu memang seperti itu, ya sudah, saya seperti ini, orang lain harus mengerti saya. Tapi Tuhan berkata lain, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut saya. Itu adalah korban. Ada beberapa yang saya renungkan, apa arti korban itu yang sebenarnya. Yang pertama, tidak bisa kita melakukan korban tanpa ketaatan. Korban selalu didului dengan ketaatan. Kita baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 ya. Ini cerita tentang Abraham pada saat dia disuruh mempersembahkan Ishak. Dia disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal. Apa yang dilakukan Abraham pada awalnya? Taat. Ketaatan itu membuat korban itu bisa ada. Kita baca ya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Pada saat korban itu naik dan wangi di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat perjanjian dalam hidup kita. Saya waktu itu juga diberkati sama khotbah Mami waktu Mami cerita tentang harus mengosongkan tabungan dan sisa 100.000 dan memberkati hamba Tuhan yang di desa, dan Mami sekitar memberkati 100 juta lebih. Terus pas malamnya Mami langsung dapat sekitar 1 M kalau nggak salah. Itu bedanya saudara, kalau menurut saya bedanya antara taburan dan korban. Korban itu harus ada ketaatan, harus ada sesuatu. Mungkin awalnya tidak enak gitu loh, tapi ujung-ujungnya biasanya Tuhan akan melakukan sesuatu pada saat kita taat. Jadi kalau taburan, kita naburnya tuh di ladang. Tapi kalau korban itu selalu ada di hadapan Tuhan. Jadi gimana ya ceritanya? Jadi kalau korban ya, ini ceritanya tentang korban itu kadang kalau itu kecium wangi di hadapan Tuhan, Tuhan akan melirik korban itu dan akan memberkati saudara. Jadi gini, pada saat itu naik ke hadapan Tuhan dan tiba-tiba wangi, Tuhan berkata nih, dia butuh apa? Kasih, karena itu korban. Kalau taburan, kita nabur, kita nunggu dulu, tumbuh dulu, baru berbuah, baru siap dipanen. Tapi kalau korban, pada saat itu kecium wangi di hadapan Tuhan, itu otomatis Tuhan berkata apa yang dia butuh, kasih. Seperti waktu putri Herodes menari dan Herodes sangat senang, dan raja itu berkata apa yang dibutuh bahkan 1/3 atau setengah dari kerajaanku akan saya kasih. Karena itu korban selalu menyenangkan hati Tuhan. Korban itu selalu menyentuh hati Tuhan. Kita baca korban berikutnya yang saya tahu, yang saya renungkan adalah korban itu adalah tentang cinta. Tidak mungkin kita melakukan korban, tidak mungkin kita berkorban kepada seseorang yang tidak kita cintai. Kalau orang pacaran nih, pasti suka banget kalau pasangannya itu berkorban buat dia. Saya itu kadang lihat kalau pulang sore-sore lewat depan mall, udah ada motor-motor tuh parkir, itu nungguin pacarnya buat dijemput pulang. Itu korban saudara. Korban itu sangat disukai sama pasangan kita. Benar saudara, mungkin semua pasti pernah pacaran. Tapi walaupun sudah umur pasti dulu masih muda pernah pacaran. Jadi kalau pasangan kita melakukan berkorban untuk kita, itu wah, itu senangnya luar biasa. Begitupun menurut saya dengan Tuhan. Pada saat kita berkorban, kita sedang menyentuh hatinya. Tapi korban yang keluar dari hati, yang tulus, hati yang penuh penyembahan, itu adalah korban yang Tuhan mau. Kita baca tentang Habel.
Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Jadi korban itu selalu berbicara yang terbaik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kalau saya belajar tentang Kain dan Habel, kenapa Tuhan mengindahkan Habel lebih daripada Kain? Karena Habel mempersembahkan seluruhnya, Kain sebagian. Terus satu lagi yang unik dari Kain dan Habel, ternyata pada zaman Kain dan Habel itu orang tidak makan daging. Jadi orang tidak akan beli ternak atau apapun. Orang tidak makan daging waktu itu. Kita baca ya, di Kejadian 9 ayat 1 sampai 4. Lalu Allah ini bukan. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya itu ya. Jadi waktu zaman dulu manusia itu vegetarian. Manusia mulai makan daging itu setelah Nuh keluar dari bahtera. Kita baca lagi ya, Kejadian 29. Kejadian 9 ayat 1 sampai 4. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sampai di situ. Jadi sebenarnya Habel beternak domba dan kambing sebenarnya itu pada zaman itu tidak ada untungnya buat dia. Tetapi Habel memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak populer zaman itu. Karena apa? Dia mencintai Tuhannya. Hari-hari ini banyak kita yang mungkin orang-orang Kristen selalu pengen populer, selalu pengen terkenal. Tetapi ada satu jalan yang tidak populer. Yang dipilih Habel sendiri. Itu adalah korban yang diindahkan dan dilihat oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya saudara, korban itu adalah kerendahan hati. Tidak, karena kenapa? Kita akan selalu korban itu kalau saya baca, korban itu dipersembahkan kepada seorang yang lebih tinggi daripada kita. Kerendahan hati itu adalah korban. Mengampuni itu adalah korban. Terakhir, korban adalah berbalik dari kehidupan yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Satu kesaksian terakhir saudara tentang korban ini. Waktu itu saya di Palu, saya ketemu sama satu bapak. Dia adalah seorang pengusaha. Terus tiba-tiba usahanya waktu itu lancar, tetapi keluarganya lumayan berantakan waktu itu. Dan tiba-tiba setelah itu keluarganya berantakan, usahanya pun berantakan, dan dia punya utang sekitar 2 miliar di bank. Dia punya utang 2 miliar di bank, dia ngomong gini ke saya, kok itu bayar per bulan sama seperti beli satu Honda Beat. Saya nggak tahu berapa juta bayar cicilannya. Cuma dia bilang itu saya sudah tidak bisa bayar sebenarnya. Tetapi satu hal, akhirnya dia mulai berbalik ke Tuhan dan mulai membenahi keluarganya. Setelah keluarganya dipulihkan, dia dan istrinya dan anak-anaknya dipulihkan, tiba-tiba Palu itu gempa bumi. Dan rumahnya kena gempa bumi. Rumahnya retak, rumahnya rusak. Tapi kayaknya tidak seberapa rusak karena sampai sekarang masih bisa ditempati. Terus dia bilang, yang anehnya
rumah saya itu masuk dalam program pemerintah. Jadi waktu gempa di Palu ada program pemerintah, rumah-rumah yang masuk program itu semua utang-utangnya diputihkan. Dan dia bilang saya masuk jadi salah satunya. Utang saya 2 miliar diputihkan. Dan dia tidak punya utang sama sekali. Dan sekarang dia mulai lagi berusaha, mulai lagi membuka usaha yang baru tanpa utang 1 peser pun. Karena kenapa? Ada korban dan ketaatan yang ada dalam hidupnya. Itu saja sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari ini saudara juga mengalami apa yang dinamakan korban. Ya. Korban gak makan. Ya. Tetap minum tapi gak makan. Kadang-kadang kita yang namanya korban itu adalah sesuatu hal yang kita sebetulnya kepengen gitu. Tapi kita harus menahan sampai nanti jam 1. Ya. Itu juga merupakan suatu korban. Ya. Satu hal yang kita mau belajar juga hari ini adalah tadi kan korban itu dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kerendahan hati ya. Sebenarnya harus ada roh kerelaan. Saya nggak tahu. Tadi Riko mengatakan ada beberapa saudara yang hari ini ikut dalam doa puasa dengan motivasi yang berbeda-beda ya. Kita nggak ada yang tahu antara saudara dan Tuhan. Tapi satu hal yang kita sudah berkali-kali saya katakan dalam doa puasa ini menyelidiki diri dalam hidup kita. Karena begini saudara. Perkara jasmani itu akan mengejar kita. Tapi kalau perkara-perkara yang namanya rohani dan namanya yang dinamakan kedagingan ya, itu nggak akan mengejar kita. Ya. Artinya begini, kita ini belajar untuk mematikan kedagingan, itu korban. Ya, itu korban. Itu korban yang sebenarnya yang Tuhan sangat kehendaki dan sangat rindukan dalam hidup saudara dan saya. Karena perkara-perkara itulah yang kita akan bawa ke surga. Kalau perkara-perkara jasmani itu akan menyusul dengan sendirinya. Sesudah saudara melakukan bagian kita, minta diselidiki dalam hidup kita. Dipotong habis ya, itu korban ya. Saya berdoa biarlah hari-hari ini yang kurang 16 hari, kurang 2 minggu ya saudara, ini benar-benar kita belajar benar-benar Tuhan. Ini masih ada beberapa waktu di mana kita akan melakukan sesuatu ya. Tuhan akan, kita nggak tahu Tuhan akan memberikan apa. Tapi satu hal yang Tuhan sudah beritahukan, ada pintu-pintu yang terbuka, open doors ya. Dan yang kedua, ada financial freedom. Jadi sebenarnya ini itu akan menyusul, ya, akan ngejar kita. Tapi yang penting, biarlah kita mengorbankan semua kedagingan kita. Untuk semua yang kita terima itu benar-benar akan mengejar kita. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk selama hampir 1 jam kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir dari minggu ini. Kami datang di hadapan. Biarlah kami benar-benar Tuhan. Setiap hari kami mengorbankan segala sesuatu yang merupakan kesukaan kami. Yang merupakan suatu keinginan kami secara daging Tuhan. Kami sungguh amat merindukan Engkau mengikis habis Tuhan. Dan biarlah kami belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya.
Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang mengerti sedalam-dalamnya keadaan politik di dalam negara kami. Bapak, Engkaulah yang akan memegang kendali dalam pemerintahan negara kami ini Tuhan. Kemelut yang ada, kerutan yang ada, Tuhan hanya Engkaulah yang tahu. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Biarlah damai sejahtera-Mu, kerukunan, kesatuan tetap terjadi buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk calon-calon presiden Tuhan. Kami mohon Kau yang banyak berbicara di dalam hidupnya. Supaya mereka mengerti apakah itu merupakan suatu panggilan dalam hidupnya. Ataukah hanya karena ambisinya untuk menguasai Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini. Beri roh pertobatan kepada mereka. Supaya mereka menyadari bahwa mereka masih makan di bumi Indonesia ini. Sehingga mereka boleh mempertahankan akan keadaan bangsa dan kesatuan negara ini. Dan bukan menghancurkan Tuhan Yesus. Dan memporak-porandakan semua yang sudah dibangun. Beri roh kesadaran yang luar biasa Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk semua Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Untuk benar-benar Kau berikan hikmat untuk dapat melakukan bagiannya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa di hadapan kami. Kemarau yang panjang Tuhan. Kami doakan dimanapun juga akan terjadi perkara-perkara kemarau panjang. Kami mohon perlindungan yang daripada-Mu. Sebagaimana bangsa Israel Tuhan. Sekalipun di padang gurun Engkau tidak pernah meninggalkan. Bahkan Engkau memberikan tiang awan dan tiang api. Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada yang berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau berikan tiang awan dan tiang api. Di dalam perjalanan yang kemarau panjang. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu akan sempurna. Dimanapun juga Engkau tempatkan kami. Bahwa tiang awan dan tiang api tidak akan pernah undur daripada kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami tetap datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah acara tanggal 19 nanti Tuhan adalah acara-Mu ini. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Kebutuhan yang kami butuhkan tentang madu, tentang minyak, Engkau yang akan menyediakan. Bapa, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau dapat dan Engkau sanggup untuk melakukan segala-galanya, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru dalam hidup kami. Supaya ada kekuatan yang berasal daripada-Mu memasuki akan hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar berkenan di hati-Mu. Karena Tuhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan buat kami. Sehingga kami dapat melakukan bagian kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami Tuhan Yesus. Bibir mulut kami, Kau kuasai hati kami. Di
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan melepaskan kami dari segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Buat kami bukan menabur, tapi kami mau sacrifice dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Ini tangan kami Tuhan. Hari ini tetap kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Dan hari ini kami tetap menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu kemana kami pergi. Kami butuh pimpinan-Mu dalam segala perkara yang kami akan kerjakan. Tuhan pimpin kami. Sehingga berkat yang Engkau sediakan buat kami hari ini tidak kececer. Apa yang sudah Kau tentukan untuk kami terima, untuk kami makan, untuk kami nikmati, semua kami utuh terima daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.